ada pertandingan di mana AOG versus Victim Esports. Iya benar Aku banget. pengen bilang AOG versus Island of God sama aja. Itu singkatannya Island of Gods ya. Halo Sobat Gamer, selamat datang kembali di Top Gamer. Acara paling top buat Sobat Gamer tentunya. Yes, masih bareng sama Konrad dan juga si kuning yang sangat amat tampan dan juga menggemaskan Ranger Emas. Yes, yang bukan minion ya. Iya, bukan ini ya. Nah hari ini kita akan kembali membahas Mobile Legends. Kamu pasti seneng banget kan? Iya. Secara kamu paling jago main Mobile Legends kan? Oh. Waduh, Tanya. luar biasa. Baru opening tapi sudah minum ya, saking ausnya ya Bapak ya. Gak pernah minum mahal. By the way nih Ji, kamu tahu nggak? Atau mungkin Sobat Gamer tahu nggak? MDL atau Mobile Legends Development League. Aku tahu. Apa tuh? Jadi Mobile Legends Development League ini Iya. adalah Uh-uh. tier kedua dari professional league yang dibuat oleh Mobile Legends Bang Bang. Jadi itu untuk misalkan aku yang anak sekolah nih, aku kan masih sekolah ya, aku masih bisa nggak untuk ikutan MDL? Nah, nih aku kasih tahu Bung Kornet. Kalau MDL itu sebenarnya buat publik. Cuma Iya. nantinya MDL itu akan dibuat bukan semi amatir sih, profesional malah. Oh jadi lebih tepatnya. Profesional league tier yang kedua. Oke, berarti satu di bawahnya menuju ke profesional. Ya, jadi kalau misalkan kamu ganteng, aku tuh kurang ganteng, jadi aku Iya. di bawah kamu kan setingkat seperti itu. Kan kalau main Mobile Legends nggak lihat ganteng atau enggaknya. Ya nggak, contoh ketingkatannya gitu loh. Iya, jadi Sobat Gamer emang agak sedikit lucu ya minion kita di samping ini ya. Jadi kita akan membahas tentang satu pertandingan yang pastinya seru banget antara IOG versus Victim. Nah, benar. Dan kali ini kita berbeda dari yang biasanya. Benar. Kali ini kita bakal menganalisa lebih dalam, lebih tenggelam, Coba lebih wibawa dikit dong, kan ceritanya analis gitu. lebih tenggelam, lebih menyelam ke hati dia. Iya. Dan kalian hanya bisa melihat analis kita yang sangat amat luar biasa, luar biasa aja. Benar lah, benar itu benar. Yang luar biasa aja hanya di Top Kita Gamer. langsung ya ke sana ya. Kita langsung analis ya. Buat aku kan? Maka aja. Sobat Gamer, seperti biasa, kru dan juga anak-anak dari GTV luar biasa ya. Kita tiba-tiba pindah dan langsung ada makanan, 1, 2, dan juga minuman yang sudah mulai mengurang ya. Iya. Padahal tadi masih penuh. Biasa. Banyak bibirnya di sini. Karena emang kalau misalkan Sobat Gamer di rumah pengen tahu ya, kita tuh kalau misalkan menganalisis game tuh butuh banget asupan gizi ya. Yes, benar banget. Jadi Pak Produser ini kurang kayaknya ya. Jangan, nanti kebablasan lagi bahaya. Oh, iya. Ntar 10 stick lagi. Nah itu dia. Iya, benar juga. Oke, kita sudah di depan laptop yang sudah kita persiapkan nih. Mana makanannya? Pindah ke situ ya, ambil makan. Kamu kan punya yang sana, aku yang ini, seperti biasa. Oke, kita langsung play aja. Hap. Nah, ini kebetulan casternya ada Vela Jeff sama Clara Monster. Nah, ini kita kasih tahu ya. Kali ini ada pertandingan di mana AOG versus Victim Esports. Iya, benar Aku pengen banget. bilang AOG versus Island of God sama aja. Itu singkatannya Island of Gods ya. Dan kalau misalkan teman-teman juga Sobat Gamer pengen mencoba untuk menjadi caster, ini juga salah satu cara bagi kamu ya yang pengen mencoba belajar untuk public speaking, gimana caranya untuk menganalisis game, untuk mencoba menebak hero dan juga counter hero-nya itu seperti apa. Yes, benar Seperti banget, yang akan benar. contohkan oleh OG. Coba lihat grafik kayak gini, coba counter hero-nya kayak gimana sih. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, udah ada Parsain diamanin, Link juga diamanin, dan juga Kaja dan juga Kufra, jadi udah ada 2 inisiator udah diamanin di Bung Kornet. Ini bisa dibilang hero tabrak capable banget. Kecuali victimnya mungkin dia punya hero support yang crowd control. Contohnya bisa ada Valir, ataupun ini dia bisa pakai Aurora. Kenapa Aurora sekarang lagi meta? Karena freeze-nya itu loh. Oke, dan sudah langsung di-ban untuk yang ketiganya, yaitu Akai. Bisa juga dibilang kalau di pro ya, di pro scene, Akai itu sebenarnya kalau di public tuh nggak semua orang bisa nggak sih menurutmu? Tapi di Frozen tuh penting banget. Iya, karena di pro scene tuh kemampuan orang untuk memakai Akai itu sejago itu gitu loh, kayak Thousand Poundernya, atau mungkin dengan combo flicker langsung ultimate Hurricane Dance itu pasti nempel ke tembok. Entah mungkin ya Pak, yang pasti itu satu orang bisa kejepit, yang benar-benar dia incer. Ini nih Bung Kornet, kenapa ini harus diambil? Valir. Kenapa Valir diambil? Karena ketika Grok dan juga seorang Jauhead itu bakal ngedes, bakal coba ngambil ke arah belakang, arah core-core-nya dari tim victim, kalau Valirnya diambil oleh victim, itu bakal nggak bisa masuk. Iya, karena efek slow-nya dan juga ngeburn-nya itu ngeselin banget bagi tank-tank yang sih namanya? bisa dibilang kalau early game tuh tank menurut gue ya kayak
ada physical defense sama magical defense. Nah, Yes. magical defense itu benar-benar kayak kecil banget sehingga ketika mulai mencoba Sakit untuk membadani, kali. mencoba untuk membadani teman-temannya malah nggak bisa sesakit itu damage-nya. Dan oh iya aku ingat, Apa? knockback-nya yang penting. Ketika Grok yang mau ngedash pun, itu knockback-nya tuh nyebelin banget. Walaupun dia punya imun loh. Knockback-nya itu skill 2-nya dari Sif Ali ya. Yes, benar banget. Walaupun dia punya imun dan segala macamnya, tapi tetap knockback-nya itu membuat seorang Grok ataupun Jawhead jadi nggak bisa menggunakan skillnya dengan efektif. Yes, dan mungkin buat teman-teman juga yang baru menonton video ini ya, video nggak tuh, pertandingan ini di MDL ya. Ini mungkin bisa dibilang juga tergantung dari meta yang akan berubah setiap saat. Jadi kalau misalnya Betul. kita yang ngomongin sekarang ya, ini mungkin berpengaruh di meta yang sekarang. Karena ketika update lagi, patch baru lagi, ada updatean hero buff dan juga di nerf, itu akan berbeda lagi. Natalia, Ya, soon to be. ya Sun To Be. Yes, benar. Bakal bisa dipermainkan di dalam meta. Karena kalau salah tidak, itu nanti dia udah Ultimate-nya? iya, bisa ngilang Langsung lagi, ngilang. bisa kayak Shadowman. Enggak lah, karena kita lihat juga Hellcard-nya dapetin buff merahnya. Yes. Tuh, Tapi di di sini atas. pakai emblem marksman ya. Nah ini juga satu menurutku ya menarik di tim Victim sampai akhirnya aku coba juga di rank ya Yes. untuk emblem marksman karena biasanya Hellcard itu pakai assassin, untuk mungkin dari movement speednya dan juga untuk penetration ke arah tanknya. Tapi ketika aku melihat efek dari skill satu talent satunya marksman itu juga cukup menarik karena dia nambahin persenan untuk nambahin physical attack-nya. Yes. Kalau nggak salah berapa belas ya? Aku lupa deh. 12%. 12%. Ternyata 12% dari equipment atau item-item yang dibeli. Ini cukup menarik menurutku ya dari kedua tim tuh, dari Victim tuh aku nggak tahu kenapa dari sebelum MDL pun dia menunjukkan dari zaman MIC ya. Ada juga salah satu turnamen di Mobile Legends Bang Bang ya. Dia dari Muntun langsung juga. Itu pakai hero yang agak unik dan aneh sebenarnya. Ya. Underrated ya. Namanya Eudora ya. Dan tetap bisa menang juga saat itu satu pertandingan walaupun ada beberapa pertandingan juga yang mereka kalah. Cuma cukup menarik aja. Mereka membuktikan kalau gameplay dari tim mereka bermain kompak 5 orang itu bisa memenangkan pertandingan dengan meta atau hero-hero yang mereka pilih sendiri. Dan kalau menurut aku ya, Victim ini adalah salah satu tim yang berani banget. Karena mereka biasanya mencoba itu di turnamen. Iya benar. Dia nggak coba di rank, nggak coba di scrim, tapi cobanya di turnamen Atau langsung. mungkin di Scrim pernah nyobain mungkin ya. Kita nggak Ya. tahu karena Scrim kan lebih ke ya Private. Jadi kayak Lebih nggak dipublis, karena scrim itu kan mengandung material-material dari satu sama lain. Material-material. Kan jadi analis harus pinter dong kita. Oh iya benar. Yang nggak boleh diketahui oleh para publik. Yes, jadi itu kayak mencoba untuk strategi gameplay itu biasanya di Scrim dan lawannya juga tim-tim yang akan bertanding di event atau turnamen yang akan mereka hadapi gitu. Nah, lihat kali ini Kyle bakal coba untuk maksa dapetin seorang Sinting dan berhasil. Bagus banget. Dan tapi ingat, Victim punya Hellcard. Hellcard itu adalah satu hero yang bagus banget ketika dia bisa ngedash ke arah belakang. benar. Dan Kyle harusnya berhati-hati sih Bung Odet. Itu sih yang misalnya kita bisa lihat salah satu counter kenapa Victim berani menggunakan Hellcard.